satu pendiri himpunan teknik. Itu menurut pandangan lu ngaruh gak sih sebenarnya? Gini sebenarnya, Pik. Analoginya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali berjumpa, kenalin dulu. Saya Muhammad Fikri, Telco 32 ya kita ya? 32. 3203. Nih sebelah ada Hepta Junariski. Ini kita nih angkatan founder kalau di Oke. Jadi ya Bapak founder lah kita ini. Maka kalau teman-teman pada tahu, wah foundernya nyampah tuh. Rusak ini. Gak apa-apa lah tapi. Kali ini sebenarnya persembahan dari alumni buat teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ada di himpunan. Jadi niatnya ke depan itu kita bakal ada webinar dan podcast. Ini salah satu podcastnya. Nanti ada beberapa tema lah yang bakal kita pilih. Dan kali ini kita kedatangan tamu sebenarnya. Tamu. Gimana gitu? Kedatangan tamu yaitu Bapak Bowie. Bapak. Bapak. Saya kesannya tua sekali, Pak. Memang tua, Pak? Sudah tua. Memang sudah tua. Masya Allah. Saya nggak ngitung. Itu ada ini sih nih. Oke. Pak Bowie ini seorang HR Pak ya? Betul. Boleh cerita dikit Pak tentang per HR-an gitu. Kenapa berkarir di HR? Kenalin dulu diri. Oh iya. Halo, saya Bowie. Saya saat ini HR di startup. Azan terabas lu ya? Apa terus? Apa namanya? Saya seorang HR. Saya saat ini kerja di perusahaan startup. Stiken, kalau teman-teman tahu. Ini bajunya nih. Ini jadi bahan jualan gue juga nih di LinkedIn kan. Sebelumnya di mana aja kan panjang tuh. Stiken di mana ya sebutin dong. Jadi awal saya berkarir termasuk ketemu sama bapak-bapak founders ini, itu saya di Datacom. Jadi Datacom itu company pertama saya. Saya join Datacom tahun 2009. Sama ya. Saya join Datacom tahun 2009, start jadi HR admin waktu itu di sana. Kemudian dari sisi career progression saya naik jadi supervisor. Nah, kemudian baru di 2016 saya dapat kesempatan untuk jadi HR manager di Teledata Indonesia. Hotel, oh iya. Betul. Pajat Miko. Pajat nggak sama Bonda. Sama Bonda. Itu masih Telco juga. Cuma memang kalau Datacom tuh layer 3, teman-teman tahu lah layer 3. Oh si network. Iya. Nah, si Teledata ini sebenarnya layer agak di atas ya, karena dia voice kalau nggak salah, dia jualannya VoIP kan perangkat. Oh, jualan VoIP. Cuma memang di sana nggak begitu lama karena dari sisi bisnis akhirnya nggak terlalu kuat ya bersaing. Gitu. Gue tahu ceritanya, oke kan. Betul. Habis itu saya dapat kesempatan lagi di perusahaan namanya Surya Jaya Teknotama atau SJA. Yeah. Nah, bedanya SJA ini layer 1. Jadi kami waktu itu produknya adalah infrastruktur, antena, microwave, kemudian fiber, kabel ya, fiber. Gitu. Oh, fiber juga ya? Fiber juga SJA waktu itu. Kabel tapi ya, bukan. Bukannya dulu coax ya? Apa sih tembaga Mas ya? Iya, maksudnya coax ada, kemudian fiber ada juga. Oh, iya. Comscope waktu itu produknya yang kita pakai. Nah, gak lama dari situ dapat kesempatan untuk gabung sama perusahaan startup. Jadi setelah berapa lama di corporate, akhirnya saya dapat tawaran dari sebuah perusahaan startup yaitu Stiken ini. Dan jujur ya saya penasaran sih, sama exciting gitu. Gimana sih kerja di startup gitu. Akhirnya saya ambil. Nah sekarang di Stiken ini posisinya sebagai Organizational Development Manager, OD Manager. Jadi saya punya tanggung jawab untuk memastikan si company ini ketika mau scaling up dari sisi organisasinya itu memadai. Kalau jadi mau scale up, iya, karena banyak sekali case dari sisi bisnis si startup ini naik, tapi dari sisi organisasinya nggak siap gitu ya. Sehingga terjadi yang namanya premature scaling. Oh, gitu. Ya, ngerti? Something like that lah. Kurang lebih itu sih. Oke, itu dulu. Ini sebenarnya gue sama Eta ya nanya-nanya aja ya. Ini gue butuh temen sebenarnya, gue panggil Eta aja jadinya kan. Kita sama-sama. Kita angkatan pertama soalnya nih. Gitu. Jadi ini nanti tuh bahkan di webinar itu nantinya bakal ada yang dibahas juga tuh, Mang, apa namanya, si startup gitu-gitu.
kenapa harus startup dan segala macam. Kita banyak lah. Nah ini kita baru episode 1 podcast. Jadi kita niatnya nih sekarang karena Mang Bu ini HR, kita mau ngomongin seluk-beluk tentang per-HR-an. Apa sih? Tentang rekrutasi. Rekrutmen. HR tuh ngapain aja sih, Mang? Ngapain aja. Jadi basically sebenarnya HR itu secara fungsi berevolusi ya dari pertama kali dia ada sampai sekarang gitu. Dan itu sejauh mana fungsi HR itu tergantung dari sejauh mana company ini berkembang. Berarti beda-beda di tiap level perusahaan. Jadi fungsi-fungsi HR itu ada yang mungkin di company lain diterapkan, ada yang di company lain enggak. Tapi yang paling basic, sebasic-basicnya, dan kami para HR juga sebelum ngomongin yang lebih jauh, tahap pertama of course adalah administrasi. Jadi seorang HR itu basicnya adalah administratif sebetulnya. Administratif itu maksudnya ngapain ya? Kayak misalnya masalah absen, kemudian surat menyurat, surat keterangan kerja, kemudian slip gaji, payroll, terus kayak surat peringatan SP yang ini kadang-kadang orang suka takut sama HR ya, gitu karena kita punya kuasa untuk apa dulu namanya personalia. Nah, fungsi HR yang tradisional ini dulu dinamakan personalia, gitu. Nah biasanya kalau teman-teman tahu di pabrik-pabrik saat ini masih banyak yang menerapkan itu personalia. Kepala personalia. Betul, karena memang fungsinya terbatas. Nah kemudian naik tingkat ada yang namanya fungsi human resource. Ini udah agak sedikit meluas. Of course personalianya masih ada, tapi ada juga fungsi lain kayak misalnya rekrutmen tadi yang kita bicarakan, mulai bantu company untuk nyari orang. Gitu. Kebutuhan ini karyawan dipenuhi. Kemudian kebutuhan untuk pengembangan karyawan kayak misalnya training. Terus itu dulu ada nih sudah tahu. Ada lah. Training apa? Belum ada sertifikasi. Itu part of training. Itu kan di tes bos, kita mau belajar sendiri bos. Kan bahasa di formnya itu kan training. Lah yang ngurusinnya siapa? Oke kan kalau di kantor lain tuh kan kayak ada masuk kelas di training habis itu baru sertifikat. Termasuk itu kan? Termasuk itu. Tapi nggak harus selalu seperti itu kan. Misalnya segampangnya adalah kita menentukan vendor training yang pas itu apa. Oke. Sip. Terus next. Kemudian masih di HR ya, kita bicara ada juga yang terkait sama masalah pengelolaan performance management kayak misalnya KPI. Job desk. KPI segini bos segini terus. Gitu. IPM menentukan bonus. Nah. Bohong. Kok lu curhat? Itu bohong. Lu udah kerja. Nah itu kadang kan emang suka nggak berjalan juga ya masalah KPI. Ada yang nggak berjalan. Oh iya nih. Kadang-kadang mungkin ada yang formalitas aja. Gitu. Tapi ini sebetulnya bonusnya tergantung KPI. Gitu. Tapi berapa? Kayak kalau di perusahaan-perusahaan gede itu emang harus sebenarnya. Emang berjalan lah gitu. Mohon maaf nih karena Datacom ya perusahaan yang juga besar, jadi itu juga berpengaruh. Nah, ketika si company ini makin besar lagi, peran HR ini ikut meluas juga. Nah, fungsi HR yang meluas ini sebutan dari kita adalah human capital. Nah, di sisi human capital ini, seorang HR ini dituntut untuk berkontribusi nggak sekedar hal-hal yang sifatnya executable atau tactical. Jadi kayak misalnya dia mulai dilibatin di aspek strategis. Gimana caranya si departemen HR ini ketika membuat program atau kebijakan itu memang align dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Bisnis strateginya gimana gitu. Nah, di situ nanti HR nentuin tuh kira-kira untuk bisnis atau corporate strategi A dari HR seperti apa, corporate strategi B HR seperti apa. Nah, itu saya alami ketika waktu di SJA. Oke, berarti sebenarnya fungsi dan peran HR ini berbeda-beda ya. Betul. Tergantung besarnya perusahaan, kebutuhan perusahaan itu ngikuti gitu ya. Berarti gitu. kayak misalnya makin besar sebuah perusahaan itu makin kompleks, makin terlibat lebih banyak dong. Of course, bahkan untuk kelas kayak let's say Tokopedia sekarang. Orang HR itu nggak ada cuma 5 orang gitu. Itu bisa sekitar 20-40 orang. Oh iya? Iya, karena mereka dibagi kayak misalnya ada HR yang khusus bertanggung jawab untuk sales, ada HR yang khusus bertanggung jawab untuk operation misalnya. Sudah sebesar itu. Gitu. Benar-benar kekontrol semua jadi. Oke, tadi HR ngapain aja nih, kita tertarik sama proses rekrutmen.
Ya, Tadi kan tertarik? dari salah satu ini kan kebetulan untuk pasar ini kan Oke. pendengar kita ini Buat teman-teman mahasiswa ya. adik-adik mahasiswa. Waduh, ini apa sih ini bunyi WhatsApp? Teman-teman mahasiswa ini kan mungkin masih ngawang proses rekrutmen itu seperti apa. Nah, kan dulu kita juga kebetulan sebelum sekarang jadi usaha sendiri, kan dulu kan juga sempat kerja. Kebetulan kan sama dia juga nih. Jadi kan perlu diceritain lah. Dulu gue juga nanti mungkin gue share juga lah. Dulu awal-awal gimana sih pas lagi rekrutmen? Gimana? Proses rekrutmen itu sebenarnya kayak gimana sih? Jadi sebetulnya ya, saya juga kan dulu fresh grade juga kan. Gue dulu fresh grade juga kan. Pasti pernah mengalami apa yang nanti teman-teman rasakan gitu. Jadi memang sebagai fresh grade, gue merasakan bahwa rekrutmen ini adalah sebuah apa ya? Bukan ancaman ya, ketakutan lah gitu. Kita punya semacam kecemasan. Waduh, ini ntar gue keterima nggak ya gitu kan? Ntar gue ditanya kayak apa ya? Ini ceplas-ceplos. Karena gue ingat pertama kali ikut rekrutmen itu kalau nggak salah di Bandung waktu itu perusahaan mungkin nggak terlalu gede. Waktu itu kasusnya HR-nya mau cuti hamil kalau nggak salah. Gue datang di interview, ditanya soal alat tes psikologi, terus gue jawabnya blah gitu. Di akhir interview si interviewer bilang belajar lagi ya mas. Aduh. Serius. Itu sezong itu sih interview pertama waktu itu. Gua interview pertama. Lo apa tuh? Huawei. Di Bandung. Waktu ada di mana? Mereka datang ke ini kampus. Oh, Job fair. Bukan job fair. Mereka yang ngadain ngadain Kampus rekrutmen. Walk interview gitu. Iya, walk interview. Kebetulan baru banget kita lulus kan. Emang iya? Iya, ada waktu itu. Banyak gitu. Gue daftar ini cuy, XL cuy. Oh, ini apa? Development program ya? Iya, apa sih itu nama programnya? Nih Excellence. Ya itulah nih si XL inilah gue ceritain. Apprentice, bro. Apprentice, program apprentice. Soalnya gue juga nge-play habis itu dipanggil juga. Gue daftar, apply, FGD lah nih kayak gini. Ya tentang bahasan A. Sini ada HR lah, mantap. Ini calon semua nih ada 4-5 orang gitu. Ada kali 15 detik diem. Saat diem aja. Anjir. Jiwa petualang gue berontak ya. Jiwa organisatoris gue keluar lah. Aduh, maksudnya apa ya? Anjir gue gak tahan banget. Akhirnya gue buka lah. Oke, gue buka ya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu ya gue macem nggak lolos. Anjir kok gue yang nggak lolos? Tergantung apa. Maksud gue gimana ya? Salah gue apa gitu kan? Gue ngerasa udah ya oke nih, cara ngomong gue udah bagus lah nih. Ya ada si kampret di pojok jarang ngomong gitu, lolos. Apa emang dia nyaringnya tuh? Ini cari nih yang bawel-bawel nih. Kata aja lah nih yang bawel-bawel nih biasanya nggak kerja gitu. Gue juga pernah itu di Icon Plus. Interview Icon Plus. Lo apa aja? Interview gue Huawei. Kampus terus apa lagi ya? Icon Plus. Oh iya. Sebelum datang ke itu gue Icon Plus. Iya. Terus nah waktu Icon Plus itu yang satu-satunya di FGD itu. Sampai lo FGD. Sampai FGD sampai interview user. Udah sama user? Oh ya, udah sama HR. Sebelum user berarti? User di belakang lagi. Nah itu FGD, itu gue termasuk orang yang pendiam, bukan orang yang banyak bicara. Dan gue juga heran kenapa gue bisa lolos gitu. Nah, berarti kan, nah makanya nih, gue juga gak ngerti. Gue juga sampai sekarang misteri, itu sebuah misteri. Ada kriteria tertentu nih, kayak ini bawel nih. Kita nyari karyawan nih, gue nyari leader ya, bukan nyari manajer gitu. Ini cabut aja kayak gini nih. Calon-calon ini ya. Itu konflik ya. Menurut lu gimana, Bang? Ada yang gitu. Jadi sebenarnya gini, ini perlu dilurusin juga sih, bahwa apa ya, banyak teman-teman juga gue yakin banyak yang berspekulasi ya. Wah ini, wah itu. Tapi cuma gue pengen sharing soal sebenarnya kita bedah lah, rekrutmen ini ngapain aja sih? Oke, proses ini kita bahas nih, asik nih. Jadi rekrutmen ini sebetulnya satu rangkaian chain. Mulai dari yang namanya kita job opening, kita naruh di entah di LinkedIn, entah di Jobstreet, entah di bla 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 bla, sampai nanti si employee ini tanda tangan kontrak kemudian join. Itu sebetulnya proses rekrutmen itu jalannya seperti itu. Nah,
setelah misalnya of course ketika job posting itu kan kita sebar informasi ya, masuk tuh ke kita CV. Nah itu masuk ke tahap yang namanya screening. Screening ini HR akan melihat informasi berdasarkan apa yang lu pada tulis di CV. Kayak misalnya, of course kita punya standar dong, kayak misal harus jurusan apa, kemudian IPK berapa. IPK ada filteringnya tuh mas. Iya, itu mulai filtering tuh, walaupun to be honest dulu di Datacom kita nggak se-strict itu. Kayak misal kita memang nentuin 3, tapi 2,7 kadang-kadang masih masuk lah. Itu apa yang dilihat mas? Dari 2,7 itu bisa diambil tuh gimana? Biasanya dia punya nilai jual. Jadi kita lihat bahwa IPK-nya memang 2,7. Tapi kita lihat ternyata dia pernah ikut training apa misalnya dia punya CCNA, sertifikasi. Kita lihat juga mungkin dia punya anak lab misalnya. Jadi ada kelebihan lah yang kita nggak mau si IPK ini justru menghalangi kesempatan dia. Tapi kalau IPK-nya udah 2,2 ya mohon maaf ya. Nah, kita juga mikir-mikir gitu. Temen kita yang 2,2 sih ada ya. Nggak perlu sebut lah. Tapi kalau yang secara umum kan sekarang itu kemarin waktu zaman kita ya 2,7 lah. Yeah. Itu di bawah itu apa ada yang diambil atau enggak? Ada sih. Ada ya. Sampai 2,5 kali ya. Iya masih oke. Tapi sifatnya anomali ya. Jadi anomali dalam artian ya kita harus bisa menjustifikasi walaupun dia mungkin dia punya kemampuan khusus atau gimana. Dari sisi cara sendiri yang ngerekrut itu dari atasan itu pasti ditanyakan kenapa orang ini di temen itu nanti ketika kita kasih rekomendasi ke user kita akan sertakan temen gua nggak lulus tapi bisa kerja sih emang tapi kayak itu harus ada justifikasi ya. Tapi emang dia jago banget sih ya soal itu saya ada beberapa kandidat di Datacom juga kalau melihat pendidikan ya SMA gitu karena satunya nggak lulus lah tapi ternyata dilihat pengalaman kerjanya luar biasa gitu. Itu gue tahu sih gue tahu beberapa sih nanti orangnya nyadar. Tadi sampai mana kita screening. Oke, screening itu lu bayangin si proses rekrutmen ini kayak corong. Kayak funnel sales funnel. Ini bahasanya terlalu berat nih. Berat ya. Ya corong lah, dikerucutin terbalik lah. Kerucutin. Dari screening itu masuk ke tahap yang namanya interview. Interview itu kita panggil. Nah, interview ini boleh jadi sebetulnya adalah tahap yang paling menentukan sebenarnya. Tahan dulu. Gua mau bahas tadi, gua takut kelewat nih. Sebenarnya gua keingetan. Gua dulu tuh beranggapan yang namanya organisasi kepanitiaan itu tuh sebagai sebuah karir yang ditulis panjang di CV tuh kayak keren gitu ya kan? Iya kan? Karena memang dari dulu kita kuliah memang salah satunya itu poin itu buat modal kita ke perusahaan. Katanya gitu. Ya udah kan gue tulis ya. Apalah BEM tiap pengurusan gue tulis kepanitiaan nih gue pindah pengalaman organisasi pengalaman kepanitiaan gitu kan. Organisasi ini panitiaan ini terakhir dengan bangga salah satu pendiri himpunan teknik. Itu menurut pandangan lu ngaruh gak sih sebenarnya? Gini sebenarnya analoginya kayak gini, lu mau hire seorang driver misalnya, lu sebagai CEO bosen sendiri, gue pengen disupirin, gue mau hire driver. Lu akan pilih driver yang udah biasa bawa mobil atau yang baru jadi simanya kemarin? Ya udah yang udah biasa kan. Nah, baik organisasi kampus sama perusahaan, technically itu sama-sama organisasi. Di dalamnya lu berurusan sama orang, lu berurusan dengan sistem. Ketika kita lihat kandidat ini punya pengalaman organisasi, ekspektasi kita adalah begitu dia dicemplungin ke organisasi yang lebih besar, corporate dalam hal ini, dia nggak sawan, nggak kaget. Ya. Ada orang yang gampang adaptasi biasa, begitu masuk dunia kerja, loh kok gini-gini amat ya. Gitu. Cuma itu nggak jadi patokan 100%. Ya. Jadi itu cuma benefit tambahan gitu. Benefit tambahan bukan core-nya gitu. Bukan core kenalan. Oke. Karena yang core kita cari adalah seberapa relevan ya. Misalnya jurusan akademik lu, terus kemampuan lu terhadap posisi yang kita buka. Berarti kalau gua boleh istilahnya, ini gua ulang nih, gua nulis CV. Berarti gua harusnya nulis yang sesuai. Gua network engineer. Oh ya udah gua. Misalnya lu masukin pernah training apa, pernah konfig perangkat apa, itu lebih relevan dibandingin gua
paham misalnya lu bilang panitia acara ramah tamah bla bla bla, kita nggak peduli, lu nggak akan bikin acara ramah tamah. Oke. Nah itu tuh penting tuh, itu sebenarnya penting, benar deh. Mahasiswa tuh banyak yang nggak tahu bang. Makanya nih kita alumni itu ngelihat ke arah situ. Ini kasihan nih, apalagi kayak masalah CV keren-kerenan gimana sih? Pakai sekarang ada Canva kan, sekarang ada template terus segala macam. Apa sih Dut yang keren gitu loh Dut? Apa ya? Ada grafik. Iya. Nih yang paling kemampuan bahasa Inggris titiknya ada 4 dari 5. Anjir kata gue nih gimana cara ngukurnya gitu. gitu loh. Padahal kalau misalnya mungkin kalau harusnya lebih profesional, TOEFL gue berapa? Gitu ya. Kemampuan bahasa full gitu. Ya iyalah bahasa Indonesia gitu. Jadi gini, kalau gue sebagai HR nyari seorang desainer grafis, of course gue akan nyari yang desain CV-nya bagus. Karena lu desainer grafis. Make sense. Justru kalau desain lu abal-abal kan kita bertanya-tanya gitu nih, yang bener nih apply desainer grafis, ginian aja kagak bisa gitu kan. Tapi kalau lo apply sebagai network engineer, ini gue kasih gambaran aja. HR yang full ngurusin recruitment, itu let's say dalam 1 jam, 1 CV itu 2 menit lah paling nggak dia baca. Ada 30 CV kan yang harus dia baca dalam 1 jam. Lo kebayang kalau belibet. Mau nyari IPK sebelah mana IPK-nya. Mau nyari jurusan apa sebelah mana jurusannya. Makanya di CV itu buat yang non-design, saran gue. Yang penting-penting aja gitu? Simple. Is better lah. Oke, simple. Terus berapa lembar itu? Biasanya itu tuh jadi pertanyaan. Benar. Itu jadi pertanyaan. Cukup 1 lembar gitu. Iya. Oke. Atau gini, sebenarnya nggak ada batasan tertentu ya. Tapi artinya gini, lu bayangin, lu posisikan sebagai seorang HR lah. Lu harus baca CV yang 5 lembar, apa nggak ngumpet tuh. Oke. Gitu. Itu penting tuh, poin itu tuh, bahwa kalau kita ngelamar, harusnya penting juga bagi kita untuk memposisikan sebagai HR. Betul, lu bayangin. Bagus nggak sih ini baca? 5 lembar begitu kan ribet. Mending kalau HR-nya seneng gitu atau mau. Lah kalau HR-nya empetan, baca 2 lembar, masih panjang, udahlah. Sial. Ya, Sial. Gini, gak masalah selembar atau 2 lembar, yang penting memuat informasi yang dibutuhkan. Yang dibutuhin. Technically, lu pada kan ngejual diri lu sendiri. Ketika lu mau ngejual, apa yang mau lu jual gitu. Lu gak mungkin beli rumah, brosurnya 5 lembar juga gitu. Kalau brosur rumah kan yang penting speknya apa, lokasi di mana, berapa menit ke stasiun. Kok jadi ngomongin rumah? Lu properti sekarang. Properti. Jadi begitu juga ketika lu seorang fresh grade, lu harus highlight gitu. Lu kuliah di mana, jurusan apa, IPK lu berapa. Nah, urutannya gimana deh? Urutan CV nih. Apaan aja nih? Yang paling atas itu yang standarnya adalah personal information, nama, kemudian tanggal lahir, karena umur sometimes kita nyari juga ya, karena kalau terlalu senior agak susah gitu kalau di posisi fresh grade. Nih fresh grade umur 32. Kasihan juga. Lu 11 tahun ngapain aja cuy? Terus domisili. Nah, domisili ini penting juga karena sometimes kita akan pilih yang memang domisilinya masih sekitaran kita punya kantor. Karena kalau kejauhan ya kasihan juga buat si kandidatnya. Terus kayak nomor kontak. Nah, ini yang penting, nomor kontak. Kalau bisa nomor HP jangan ganti-ganti. Nomor HP? Iya. Udah mulai tuh buat teman-teman yang masih suka ganti-ganti nomor HP. Nih. Mister ganti paket. Perdana. Dia pakai paketnya 3. Iya. Tapi habis buang. Nah, itu udah mulai harus di-lock di 1 nomor. Dan yang gak kalah pentingnya email. Jadi kalau masih punya email yang alay. Nah, itu tuh. Hubungan Gmail lo Gua dari awal Fikri.Muhammad. Jadi yang paling enak itu adalah first name last name misalnya Yahoo atau Gmail ya. Karena gua pernah dapat kandidat nih kan. Oke nih kan, begitu lihat emailnya little. Wah, kan jadi berspekulasi. Oke. Aduh. Oke, 25 menit udah. Nah, terus itu personal information. Yang kedua itu karena kita fresh grad nih, itu udah langsung masuk ke education. Education juga nggak usah ditulis dari TK kali. Itu biasanya kita nggak peduli juga. Nah, itu sering sih. Nah, itu dari mana, Mas Bow? Sebaiknya. Sebenarnya yang matter for us itu hanya dari lu kuliah aja. Kuliah doang. Sebenarnya SMA boleh. Maksudnya SMA itu sifatnya ditulis nggak apa-apa, nggak pun it's okay. Tapi kayaknya kita kalau lihat teman-teman yang lain nih, teman nulis dari SD, SMP. Kalau gua ngisi kayak gini apa ya? HR bacanya gimana gitu? Enggak. Ya? Justru itu bantu kita untuk mengurangi beban baca. Gitu. Beban baca. Oke.
Jadi cukup kuliah, yang penting waktu kuliahnya di highlight sih. Kayak misal jurusan apa, apalagi kalau misalnya ada spesialisasi ya. Kayak gue dulu kan psikologi, tapi spesialisasi gue adalah industrial psychology misalnya. Nah terus IPK-nya berapa, out of berapa. Kemudian kalau memang judul skripsinya menarik, itu boleh ditulis di bawahnya. Ya. Kita gitu. Judul, lu tulis nggak pakai. Karena dulu skripsi gue itu salah satu nilai jual gue ke Datacom. Nggak tahu sih, menurut gue keren sih. Gue bikin bikin multimeter optik. Bikin multimeter optik pakai apa sih dulu, microcontroller gitu lah. Ya dulu menurut gue keren sih, bikin alat terus ngambil nggak tahu malah setelah lulus itu si dosen mungkin kepentingan dosen juga. Oh iya, kita coba ini sebenarnya ketika interview lu bisa jual nih. Oh gitu. Iya. Ternyata skripsi lu bukan skripsi asal-asalan, emang. Ada Bandung BTP cuy, Bandung Teknopark. Kita coba nanti mungkin bisa produksi massal. Mantap. Kan gue seneng dengernya. Ini anak pinter nih gitu kan. Pinter dong ya. Sama kalau misalnya lu ada activity kayak misalnya tadi himpunan atau apa, itu lu cukup tulis jabatan sama dari kapan sampai kapan. Kan kita misalnya beberapa kali tuh ada, tahun pertama jadi anggota, tahun kedua jadi. Saran gua lu highlight aja yang mana. Koordinator gitu ya. Iya, menurut lu yang paling oke lah. Di antara itu nggak usah dari dijabarin. Betul. Anggota dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Yang paling punya impact menurut lu? Lu banget tuh. Gua nulis panitia ini ngapain aja. Iya, sama cuy, panitia kan banyak banget. Itu aja udah gua kurang. Itu satu tabel gede sendiri gitu. Kayak gua tuh kalau masalah dulu cuma nyantumin kepala badan pengawasan BEM, DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa, sama editor majalah jurusan. Oke. Gitu. Nah, 2 itu aja. Mahasiswa tuh sering salah kaprah terkait ini. Bener. Banyak banget. Gue yakin banyak banget kayak gitu. Padahal ya akhirnya gue simpulinnya emang sebenarnya sih kalau lu di himpunan jadi akhirnya bukan, gue ngerasa keren-kerenan aja. Kepala biro BEM. Iya. Keren-kerenan. Padahal sebenarnya yang lebih penting adalah proses di himpunannya itu sendiri. Exactly. Apa yang lu dapetin selama di proses himpunan itu? Karena kenapa orang himpunan itu punya kans yang lebih baik? Karena di himpunan itu yang pertama lo akan belajar untuk managing people, apalagi kalau lo posisinya ketua atau koordinator. Yang kedua lo akan belajar soal public speaking. Yang ketiga lo akan belajar soal problem solving. Ya pasti ada masalah kan. Apalagi kalau lo ada urusan sama anggaran, berarti lo punya kemampuan soft skill itu. Ya ini emang sebenarnya kepake sih. Kalau gue sekarang kepake karena gue jalan sendirian, ya kepake lah. Tapi kayak mungkin kalau untuk rekrutasi ke perusahaan, ya itu emang kurang dilihat sih. Iya nggak sih? Maksud gue sih gini, si perusahaan bakal lebih ngelihat yang tadi, yang inline sama yang dibutuhin dibandingin ya ini kan cuma tambahan aja lah, bisa dibilang. Jadi sebenarnya kalaupun lu taruh itu di situ, gue ya kalau memposisikan sebagai gue dari sekian banyak, lu bisa ngambil apa? Nah, gue tuh tulis di situ hanya untuk mancing si HR ini untuk nanya. Karena lu nggak mungkin taruh semua informasi di CV. Oke. Karena gue misal HR, lu tulis, lu ketua BEM, gue akan nanya ke lu. Mas Fikri dulu ketua BEM ya? Boleh cerita nggak aktivitasnya apa aja? Gue akan ngecek sejauh mana lu belajar soft skill di situ. Oh enggak, saya salah tulis. Jangan sekali-kali nulis yang aneh-aneh. Nah itu tuh banyak. Hanya untuk mancing aja sebetulnya. Dan kalaupun lu tulis itu, lu harus siap kalau ditanya. Gitu. Jangan sampai lu nulis sesuatu yang lu nggak bisa jelasin. Itu backfire jadi. Oke, jangan sok-sok keren-kerenan lu tulis pas ditanya nggak ngerti. Iya, tanya blah-blah. Aduh, gimana ya? Ya emang, ya itulah. Ya kita kurang lah. Harusnya ini emang feedback kayak gini tuh nyampe sih ke mahasiswa. Makanya kita bikin kayak gini tuh tujuannya sebenarnya itu. Betul. Jadi kayak nggak ada lagi nih orang yang mau daftar network engineer cuma nulisnya pengalaman kepanitiaan yang banyak banget, apalah pensi lah, apalah seni budaya dan lain-lain, itu kan sebenarnya agak nggak berhubungan. Begitupun dengan training ataupun skill yang lo punya ya, kayak misalnya MS Office, kayaknya sekarang MS Office semua orang udah pasti bisa gitu, udah nggak usah. Terus yang nggak relevan kayak misalnya Adobe Photoshop lah, ya lu mau jadi network engineer men. Iya maksud gue itu. Grafis, gitu. Makanya lebih berguna
ya udah gue mau network nih, gue bisa config ini, gue pernah pakai software pakai tracer atau apa yang gitu. Atau lo tulis, gue udah punya CCNA atau GNCIA, itu jauh lebih powerful. Ya, dan kayak kemampuan bahasa Inggris ya lu bener tahu aja skor TOEFL. Orang tahu skor TOEFL 500 itu sampai mana. Oke. Gitu. Good. Nah, lanjut tadi dari screening nih. Screening lanjut ke interview. Ini bagian biasanya dibagi dua. Ada interview HR, ada interview user. Nah, perbedaannya di mana? Interview HR ini biasanya lebih ke arah kayak apa ya? Tahap pengenalan. Si HR ini coba cari tahu seberapa jauh sih informasi soal si kandidat ini, termasuk mengecek apakah yang dia tulis di CV-nya itu benar atau enggak, hoax atau bukan. Gitu. Sehingga aspek teknikalnya kecil banget, 10-20% lah. Tapi minimal kayak gue dulu lebih ke cross check berarti. Informasi di CV ya sampai sama ngegali informasi yang ada di CV. Sama kayak misalnya di job requirement gue tulis paham TCP/IP, ngerti soal RFP gitu. Terus ngerti soal MPLS. Nah, gue akan nanya, Mas Fikri, boleh tolong jelasin nggak MPLS apaan? Nah, lu boleh ngecap dah. Tapi gue nggak akan bilang, tolong gambarin topologinya dong, nggak. Karena lu gambarin juga gue nggak ngerti. Ya, itu kulit banget lah berarti. Itu urusannya user. Nah, dan yang gue lihat di situ bukan bener nggaknya jawaban lu. Kan gue nggak tahu bener apa enggak. Yang gue lihat adalah gimana cara lu ngejawabnya. Kalau lu lancar, bla bla bla. Ini emang ngerti itu kalau sebentar ya Pak, boleh search Google dulu nggak? Masalah dah. Bentar saya panggil Pak Dodi dulu nih. Gitu. Jadi banyak sekali di proses interview HR ya khususnya. Kita bahkan nggak ngelihat jawaban lu apa, tapi gue ngelihat gimana cara lu jawab. Sih. Bentar. Berarti kalau yang teknikal itu ke user. User akan banyak berurusan sama user. User ini, mungkin pada nggak tahu. Oh iya benar. User ini biasanya calon bos kita berarti. Calon bos, betul. Calon bos atau calon team leader lah. Waktu itu gua tuh sama bos Benny. Iya, sama. Pak Benny. Oh lu juga masih Pak Benny ya? Iya. Dia kan manajer network. Iya betul. Jadi gua usernya. Oke, lanjut Bang. Terus apa aja sih sebenarnya yang dilihat sama HR ke calon itu? Betul. Tadi kan udah tuh beberapa disebutin kan. Jadi basically kalau kita dari kita umumkan ya, itu balik ke 3 kategori besar sebetulnya aspek penilaian itu. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge ini pengetahuan teknikal, yaitu yang gue bilang tadi, seberapa tahu lo soal MPLS, seberapa tahu lo soal OSI layer, gitu kan. Yang kedua adalah skills. Skills ini gimana lo menerapkan knowledge yang lo punya. Cuma biasanya skills ini akan banyak digali kalau memang lo udah experience. Gue akan nanya soal project apa yang pernah lo handle, gitu kan. Terus kesulitannya di mana, kalau lo mentok lo mau ngapain, bla bla kayak gitulah. Jadi untuk fresh grad mungkin skill ini nggak terlalu banyak, dan dengan lo punya sertifikasi aja itu sebetulnya udah cukup ya? Membuktikan bahwa lo skillful di area situ. Dan yang ketiga sekaligus yang paling kritikal dan paling penting buat gue adalah attitude, sikap. Kenapa? Karena nggak peduli seberapa jago lo, tapi kalau kelakuan lo ampas ya mohon maaf. Gitu. Contohnya waktu interview. Lu sebenarnya kasihan nih gitu. Ini attitude-nya nggak ada gitu lu tuh. Sebelum pas interview, nanti gua akan kasih tahu pas interview indikatornya kayak apa. Tapi misalnya katakanlah pas masuk kerjanya gitu kan, lu jago, lu pintar, tapi lu nggak bisa kerja sama temen lu. Pas lu bahas soal MOP atau apa, lu bilang MOP-nya salah ini kan nih. Iya. Gitu. Manner ya. Iya manner. Orang nggak nyaman kerja sama lu, toxic jadinya lu buat lingkungan. Dan namanya toxic, lu akan membawa orang-orang yang tadinya benar jadi nggak benar. Pengalaman paling paling buruk kali ya, paling anjir nih. Betul, interview orang. Pas interview orang. Nah, sebentar gue sedikit cerita dulu. Jadi biasanya HR untuk menilai attitude seseorang ini baik atau enggak, itu dimulai ketika pertama kali dia masuk. Buat gue pribadi, lu ngucapin salam atau enggak ke gue? Selamat siang. Bukan gue gila hormat ya. Tapi kan itu lu perhatiin. Itu gue perhatiin. Itu kita orang timur. Kan? Lu masuk lu masuk ke rumah orang. Selonong boy gitu. Datang duduk gitu kan terus ngobrol. Gimana sih rasa lu? Iya. Ya kan? Ya, kita tamu di situ. Ya lu say hi. Gue kayaknya salam sih gue. Kayaknya sama tuan rumah. Salam lah kita duduk lah. Masa paling kan manggil namanya kan. Mas
Standarnya adalah selamat siang, kalau muslim assalamualaikum. Jauh lebih baik dan terkesan very profesional ketika lu bilang, Bapak Ibu terima kasih. Sebelum itu minta izin buat duduk. Itu kelihatannya sepele. Tapi buat HR, lu tahu Ferry Yanuar nggak? Pasti itu dilakukan semua itu. Itu anak Telco juga. Itu Telco juga. Seangkatan sama gua, angkatan 32, TT 3204 kalau nggak salah. Ferry, itu luar biasa sopannya sih. Pasti dia melakukan itu semua sih. Izin, mohon maaf, boleh duduk? Oh ya silakan. Gimana sih sowan ke rumah orang gitu kan? Ketika duduk dipersilakan, bilang say thanks. Kan three magic word. Maaf, tolong, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah dikasih kesempatan. Ternyata detail juga. Wah, HR-nya udah berbunga-bunga tuh biasanya. Anak baik nih gitu kan. Jadi langsung menciptakan sebuah istilahnya raport yang positif. Abis ini bakal ada anomali anak-anak brengsek yang dengerin ini. Pasti. Langsung jadi, mohon maaf. Pasti ada. Maaf Pak, silakan. Nah kemudian selanjutnya akan dilihat sama proses interview itu, cara lu duduk. Nah, maksudnya lu nggak perlu duduk yang gini juga ya, tapi ya it's okay lah, proper lah istilahnya. Dan lu nggak gini juga, kaki lu nggak pangku gini gitu kan. Lu mau interview atau mau nongkrong di warkop gitu. Terus kayak misalnya gerak-gerik kayak misalnya kelak-klik pulpen, gestur gitu kan. Kelak-klik atau misalnya dikit-dikit lu ngecek HP gitu kan. Ya improper lah, lu datang ke sini buat interview gitu. Nah, kalau pertanyaan lu ada pengalaman buruk atau enggak? Ya ada sih. Jadi ini berkesan buat gue. Dan ini sering gue share ke teman-teman juga sih, bahwa lu jangan kayak gini. Jadi ini kandidat datang dari kampus terkenal lah, gue nggak perlu sebut. Kota apa? Pokoknya terkenal aja. Depok, Bandung. Pokoknya top 5 aja. Iya. Anggaplah Bandung. Kampus terkenal di Bandung. Betul. Datang ini dari awal udah red flag sebenarnya. Salam enggak gitu kan. Duduk-duduk aja. Tapi gue masih oke lah. Ketika ngobrol sebetulnya masih enak sih gitu. Dia bisa jawab pertanyaan kita ketika ditanya kuliah di mana, kuliah ngapain aja gini. Nah, kebiasaan gue adalah gue membebaskan kandidat untuk kalau lo ada pertanyaan di tengah jalan, boleh langsung tanya, nggak usah nunggu di belakang. Nah, dia nanya. Gue sebenarnya cukup respect gitu waktu itu. Wah, nanya nih orang gitu kan. Jarang nih ada sebelum 5 menit udah nanya gitu. Lo tau pertanyaannya apa? Nanti saya digaji berapa, Pak? Mantap. Itu yang sering nongol. Kan main. Keren. Ini keren. Nah, cuma berhubung waktu itu gue jaga image gue, jaga raport gue untuk nggak ngusir ini orang, nggak gebrak meja terus pulang lo gitu kan. Gue tanya dong gitu kan, gue jelasin, range di kita standar itu segini. Nanti kalau lo punya sertifikasi akan ada tambahan segini, gue jelasin kan. Gue tanya lagi ke dia, emang lo expect berapa? Nah dia jawab 2 kali lipat dari yang gue omongin tadi. Nah gue masih nanya lagi gitu, lu kenapa gitu? Maksudnya gue pengen tahu ini orang emang bagaimana, pinter apa gimana, apa nggak tahu apa gimana. Nah dia kasih 2 jawaban. Yang pertama dia bilang, teman-teman saya dapatnya segitu. Oke. Yang kedua, saya kan dari kampus terkenal. Oke. Gitu. Gue tanya lagi, teman-teman. Iya Mas Bowie tinggal sebut. Aduh jangan, nggak enak nanti pencemaran nama baik. Kayak yang di Bandung. Aduh udah jangan dipancing. Gajah itu. Kita tuh paling jarang emang ketemu sama yang itu. Iya sih. Jarang buat denger. Pese Mas. Nah gue nanya lagi, emang teman-teman lu kerja di mana? Nah ini yang lucu. Dia jawab, ya teman-teman saya rata-rata di BP, British Petroleum, Selat Bersih. Oh ya pantes. Iyalah. Iya, nah akhirnya di situ gue educate dia lah bahwa namanya industri itu punya standar. Kenapa? Harusnya ngomong ini, Pak, mohon maaf ya, Bapak tahu ini Datacom. Tapi setelah gue sadar Datacom itu hitungannya. Oh iya. Pemimpin pasar lah di zaman. Beda tipis sama BP, gajinya beda tipis betul. Ih, lu ketawa sih? Apanya tipis? Gajinya beda tipis. Nah, tipis. Jadi bahwa kita tipis maksudnya, dompetnya tipis. Kalau di energi itu sebanding dengan resiko pekerjaan. Lu di offshore kalau meleduk ya lu Oh wassalam. iya. Di sini jelek-jeleknya lu jatuh dari tower. Terus gitu. Jauh juga dari. Nah, dari situ dia paham. Cuma karena gue keburu empet ya gue cukupkan lah interview sampai di situ. Jadi itu salah satu interview gue paling singkat lah. Berapa? 5 menit. 5 menit? Iya. Luar biasa. Dia seneng udah. Pas diterima gue kata dia gitu.
Anjir 5 menit. Harusnya sih dia tahu sih, enggak. Nah, gue nggak tahu, tapi ya gue cukupkan sampai di situ. Karena menurut gue percuma gue lanjutin. Baiklah. Kira-kira gitu sih ya prosesnya. Sebenarnya jadi kayak teman-teman yang kayak sekarang tuh ngerasa skripsi itu shit banget gitu. Ya belum mana aja. Belum sih. Ya setelah itu masih ada cari kerja. Cari kerja itu banyak yang sampai depresi loh. Ya, painful sih. Banyak banget. Ini salah satu yang hampir depresi sebenarnya. Makanya hampir setahun. Kenapa gue pengen share juga ke teman-teman. Jadi kerja tuh jangan kayak pakai shotgun. Apply enggak. Teman-teman harus pintar-pintar juga gitu, nyari yang kira-kira mana teman-teman punya kans. Gitu. Ya emang beneran cari terus di riset kali ya. Iya, di riset. Nah, riset ini penting kenapa? Di akhir interview biasanya HR akan nanya ada pertanyaan atau enggak. 90% biasanya ngomong nggak ada, entah karena emang nggak tahu, nggak ada pertanyaan. Pengen cepet-cepet. Yang kedua pengen cepet beres, terus sakit perut gitu kan. Nah, tapi beberapa orang gue temui memang mereka ada yang ngasih pertanyaan dan itu apa ya? Benar-benar jadi salah satu penentu. Oke, gue akan hire ini orang. Biasanya mereka yang ngasih pertanyaan cukup berbobot, macam kayak, Pak, maaf kalau boleh tahu, ini Datacom industrinya apa ya? Nah kan itu malah bukannya basic dasar kan? Basic kan? Basic gimana? Ya masa dia apply nggak tahu industri apa? Ya kadang-kadang dia nggak tahu. Oke. Dia akan nanya gitu, maksudnya industrinya gimana, terus kayak misalnya kompetitornya siapa aja, terus nanti 3 atau 5 tahun ke depan proyeksinya seperti apa? Ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu, atau enggak yang paling gampang kayak nanti tim saya gimana ya? Intinya culture-nya. Si HR ini mau ngeliat seniat apa ya? Betul. Karena banyak orang kadang-kadang gue nanya nih, oke Mas Fikri, kalau boleh tahu apply posisi apa ya? Apa ya Mas? Pokoknya di job street aja katanya. Atau ada juga yang nanya, kemarin apply lewat mana? Wah saya nggak ingat, udah banyak apply. Sistem engineer, apa network, apa OB. Ada yang kayak gitu. Jadi makin lu niat sebetulnya, itu kita makin respect sebetulnya. Bahwa lu tuh benar, lu mau meniti karir di situ, lu menyiapkan preparation lu tuh nggak setengah-setengah untuk nyari kerja. Oke mantap, nih udah lumayan nih. Sebenarnya kita pengen panjang-panjang, cuma karena durasi mungkin nanti kita bisa bikin episode berikutnya. Boleh, silakan. Ini semoga sebenarnya bisa. Ini karena apa ya, podcast awal banget, ini pilot project banget sih. Terus narasumber juga ya karena memang dadakan, cari yang deket-deket. Ini ada Hepta. Iya, jadi kita warganya Pak Fikri. Jadi kita emang terbatas banget. Tadinya kita udah kontak banyak, yang mereka mau share pengalaman, terus topiknya juga banyak, sampai akhirnya yaudah resource-nya cuma ada ini, kita coba ambil yang ada dulu gitu. Semoga ini bisa jadi bermanfaat sih sebenarnya. Amin. Oke deh, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Semoga nanti masih ada episode berikutnya. Iya. Gua akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.